sambil menunggu teman-teman yang lainnya login. Karena ini sudah jam 1:08, kita mulai aja untuk acara webinar kita siang hari ini. Saya ucapkan selamat siang dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, teman-teman, kita siang hari ini bertemu di dalam room atau Zoom room siang hari ini yang diselenggarakan oleh Puskopdit Jatim dan dipegang oleh bagian Diklat. Kita siang hari ini akan melaksanakan Zoom room dengan tema peluncuran kredit atau pinjaman pada masa pandemi COVID-19. Dan untuk siang hari ini kita akan ada 2 narasumber dari 2 CU. Yang pertama dari CU Kosayu dan yang kedua dari CU Bahtera. Nanti kita Ketua Panitia di Jawa Timur, Ibu Septina. Selamat siang semuanya. Hari ini kita semua tetap dalam kondisi sehat, tetap semangat. Ini 2 hari kecepet. Hari Kamis akan ada tanggal merah lagi. Nggak apa-apa, tidak mengurangi semangat kita. Insan CU harus semangat. Lebih-lebih dalam masa seperti sekarang. Banyak orang mengatakan, wah ini masa yang sulit, ya. Karena kondisi perekonomian tidak lagi bagus dan sebagainya. Oke, memang keadaan di luar seperti itu, tetapi bagaimanapun juga kita tetap berusaha untuk terus optimis, kita tidak bisa berhenti. Nah, berangkat dari pemikiran seperti itulah, dan juga permintaan dari teman-teman primer dalam pertemuan sebelumnya, maka siang hari ini kita mengadakan kegiatan webinar berupa sharing dengan materi peluncuran pinjaman di era pandemi. Nah, tentu saja yang kita maksud di sini adalah peluncuran pinjaman yang sehat. Sehat bagi CU dan juga sehat bagi anggota. Dalam artian bahwa dengan pinjaman yang diberikan oleh CU, kesejahteraan anggota dapat semakin ditingkatkan meskipun kondisi saat ini banyak orang mengatakan keadaan sedang sulit. Sebagaimana kita ketahui, pertemuan kita siang hari ini merupakan pertemuan yang ke-6 dari seluruh rangkaian kegiatan webinar kita selama masa pandemi beberapa bulan ini. Nah, kami mengucapkan terima kasih atas partisipasi semua primer, teman-teman dari bermacam-macam primer, dan kami melihat semakin minggu itu pesertanya semakin bertambah, baik dari jumlah personilnya maupun terutama primer yang terlibat. Nah, teman-teman, kami sangat terbuka untuk masukan dari teman-teman. Dalam keadaan seperti ini, kira-kira materi apa yang diharapkan oleh teman-teman? Sebagaimana kita semua ketahui, kondisi belum memungkinkan bagi kita untuk mengadakan pelatihan tatap muka secara langsung. Sehingga mau tidak mau, kita mengadakan pelatihan secara online melalui Zoom meeting seperti siang hari ini. Kami berharap meskipun mungkin tidak sesempurna ketika kita mengadakan pelatihan tatap muka, tetapi sedikit yang kami berusaha untuk lakukan bersama-sama dengan semua teman, semua primer, ini
bermanfaat bagi gerakan kita, bagi usaha kita semua. Kami mengucapkan terima kasih secara khusus kepada teman-teman dari CU Kosayu dan CU Bahtera Sejahtera yang pada siang hari ini berkenan untuk berbagi ilmu, sharing bersama dengan teman-teman semuanya. Saya akhiri, cukup sekian. Salam sehat untuk kita semuanya, tetap semangat, Tuhan memberkati. Terima kasih Mbak Devi, monggo. Amin. Terima kasih Bu Septina untuk sambutannya siang hari ini. Teman-teman semua, siang hari ini kita akan dipandu oleh moderator dari Puskobdi Jatim yang beliaunya adalah salah satu manajemen dari CU Sawiran, tetapi diperbantukan menjadi tim pendidikan di Puskobdi Jawa Timur. Beliaunya adalah Bapak Daniel Wisudarianto dan siang hari ini akan menjadi moderator. Nah, waktu semuanya kami serahkan kepada Pak Daniel. Silakan Pak. Baik, terima kasih Mbak Devi. Suara saya bisa didengar ya? Iya. Oke. Selamat pagi Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku semua. Semangat pagi. Semangat pagi. Saya harap semua sehat-sehat selalu dan selalu optimis ya di tengah kondisi kita saat ini. Baik, Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku semua, di layar saya ini berpartisipasi ada 39. Tetapi saya yakin yang mengikuti webinar ini lebih dari itu, ya mungkin sekitar 50-an ya, mungkin lebih ya, karena saya lihat di layar satu monitor disaksikan oleh beberapa orang. Oke, seperti yang dikatakan Bu Septina tadi bahwa kita tim pendidikan itu terbuka untuk memfasilitasi kebutuhan dari primer di anggota Puskobdit. Kira-kira apa sih yang dibutuhkan oleh teman-teman primer dalam menghadapi perkembangan atau pengelolaan primernya masing-masing. Rupanya sampai dengan saat ini kredit masih menjadi trending topik yang sangat viral lah, katakanlah begitu. Hanya bedanya kalau yang sebelum pandemi itu yang menjadi trending topik adalah bagaimana cara mengatasi kredit macet. Ya, itu menjadi trending topik sebelum pandemi ini melanda seluruh dunia. Dalam beberapa bulan terakhir ini, trending topiknya tentang kredit sedikit bergeser. Jadi bukan bagaimana cara mengatasi kredit macet, tetapi ada masukan dari beberapa primer bagaimana cara meluncurkan pinjaman saat ini. Karena memang kita tahu semua bahwa masa pandemi corona ini sangat memukul semua bidang, saya rasa, semua bidang usaha, termasuk juga CU, ya. Karena saya yakin banyak yang sekarang kesulitan untuk meluncurkan kredit karena memang pergerakan perekonomian kita sekarang sangat-sangat melambat. Bahkan di Asia sendiri pun itu ya 6 negara. Karena kemarin diumumkan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia masih -5. Alhamdulillah -5 dibanding dengan yang lain. Kalau saya lihat baca yang lain itu minusnya lebih dari 10. Yang terakhir ini Thailand kalau nggak salah itu -12, Malaysia juga segitu, Singapura, Filipina, Hong Kong. Jadi minusnya cukup banyak dalam 2 kuartal terakhir ini. Gimana sebagai apa ya istilahnya ya, kuartal terakhir itu minusnya atau pertumbuhan ekonominya terkontraksi di bawah 0. Nah, apa efek dari resesi ini? Efek dari resesi adalah seperti kita ketahui bersama bahwa perekonomian semakin melambat. Ya, perekonomian semakin melambat, orang-orang usaha itu juga semakin kesulitan, belum nanti tingkat inflasi yang turun,
Sehingga pergerakan kita pun di mana kita yang juga masuk di dunia bisnis itu sangat berpengaruh, ya sangat berpengaruh. Mungkin anggota-anggota kita anggota yang baik pasti akan mikir, waduh Pak Bu, aku sampai tawari saiki padahal usahaku kayak gini, terus tak tahu apa utang. Ya kan, itu anggota yang baik, sekali lagi anggota yang baik. Kalau anggota yang nakal ya kesempatan wis. Nah, ini yang bikin apa itu teman-teman, bahwa kondisi kita semakin kesulitan untuk meluncurkan pinjaman. Ditambah lagi dengan kebijakan pemerintah, di mana pemerintah sekarang banyak meluncurkan dana-dana yang berbunga cukup ringan, bahkan mungkin dana gratis ya. Kemarin kalau tidak salah pada saat 17 Agustus itu pemerintah meluncurkan BLT untuk UMKM sebesar 200, di tantangan tersendiri bagi CU. Nah, melihat kondisi kita saat ini, maka kami dari tim pendidikan melihat bahwa kalau kita berikan teori itu percuma, males katakanlah, karena hanya teori begitu saja. Maka untuk webinar kita siang ini kita buka dalam hal sharing dengan metode sharing. Ya, sharing bagaimana sih strategi untuk menghadapi kondisi seperti ini. Strategi primer untuk menghadapi kondisi bahwa kita sekarang agak susah loh untuk menjual pinjaman. Kalau kita tidak bisa menjual pinjaman, kalau kita tidak bisa meluncurkan pinjaman ke orang lain, berarti efeknya kemana? Efeknya ke pendapatan. Ya, kalau efeknya ke pendapatan, kalau pinjaman tidak bisa diluncurkan, pendapatan tidak didapat, akan mengarah ke apa ya istilahnya ya? Kalau nggak boleh dibilang kerugian ya. Ini mengundang dua CU, yaitu CU Kosayu dengan CU Bahtera Sejahtera, untuk menjadi trigger mereka untuk men-sharingkan kira-kira strategi apa sih yang mereka gunakan dalam meluncurkan pinjaman yang aman. Ya, pinjaman yang aman. Pinjaman yang aman itu dalam arti nanti ke depannya tidak akan macet. Kalau sekedar mengucurkan pinjaman aja ya gampang, kayak nyok, cuman kedepannya harus kita perhitungkan juga. Nah, ini kami mengundang dua narasumber untuk men-sharingkan strategi mereka seperti apa dalam peluncuran pinjaman di masa pandemi ini. Saya harap nanti teman-teman yang lain, primer-primer yang lain juga memberikan sharing, kira-kira di tempat kami strateginya seperti ini loh, untuk meluncurkan pinjaman yang aman. Nah, maka saya tidak banyak bicara. Untuk susunannya, jadi nanti masing-masing primer, Kosayu dengan Bahtera, itu kami beri waktu 20 menit, kurang lebih masing-masing, ya, untuk men-sharingkan kira-kira strategi apa. Kalau memang punya materi, monggo silakan di-sharekan materinya di mana namanya ini di screen. Kalau misalnya ada materinya sekitar 20 menit masing-masing. Setelah itu nanti kita buka sesi diskusi atau tanya jawab. Jadi harapan kami nanti pada saat sesi diskusi itu ada juga primer-primer yang mau men-sharingkan kira-kira strategi apa yang dilakukan pada saat menghadapi kondisi seperti ini. Ya, nanti bisa diskusinya atau pertanyaan atau apa namanya bisa langsung raise hand atau dibuka mic-nya untuk Pak saya gitu ya. Atau ditulis lewat chat. Ya, ditulis lewat chat, nanti kira-kira yang menjadi pertanyaan atau yang mau didiskusikan apa. Kurang lebih seperti itu ya. Lalu nanti 10 menit terakhir sekitar jam 14.50 akan apa namanya ini forum ini akan saya tutup
Terus saya kembalikan ke Mbak Devi, mungkin ada pengumuman yang perlu disampaikan kepada teman-teman dan saudara yang lain. Nah, ini partisipannya sudah melonjak, sekarang menjadi 50. Sharingkan strategi peluncuran bisnis atau peluncuran pinjaman di saat pandemi ini kepada CU Kosayu. Monggo, tim dari CU Kosayu untuk men-sharingkan strateginya. Oke, baik. Selamat siang, teman-teman gerakan CU di Jawa Timur. Apakah suara saya terdengar jelas? Jelas, Mas. Oke, baik. Jelas. Baik, terima kasih. Langsung saja ya. Ini sifatnya sharing, jadi kita akan men-sharingkan gimana kondisi real kita, tapi nggak dalam bentuk spesifik. Jadi secara global saja. Pertama, kita akan ceritakan kondisi kita di bulan Maret pertengahan. Jadi Maret pertengahan, kalau teman-teman ingat, ini adalah masa di mana corona mulai masuk di Indonesia dan menyebar. Dan angkanya semakin naik, semakin naik waktu semakin naik. Di saat itu, kondisi Kosayu, dalam hal ini pinjaman yang beredar ya, itu singkatnya sudah ideal. Jadi kalau kita perhitungkan dengan indikator First, indikator CU yang kita semua pakai, kalau pakai satu bersih saja kita udah di atas 70%. Tapi kalau kotor, maksudnya tidak dikurangi dengan akun cadangan pengisian piutang, kita di atas 5%. Sehingga sejak Maret itu kalau kita tanya pinjaman berapa yang kita investasikan dari total aset kita, itu sudah ideal. Namun itu tidak menggambarkan apapun. Di balik itu, di bulan Maret sampai April, jadi kita melihatnya itu statistik antara Maret dan April, di kondisi kami itu di belakang sesuatu yang ideal itu ada banyak masalah. Tapi saya ceritakan global saja. Yang pertama, pinjaman online kita naik, gitu, melebihi tren statistik biasanya. Kalau biasanya itu naik turun, di Maret akhir itu pinjaman online naik dan sangat berimbas pendapatan pokok kita di bulan Maret akhir itu berbeda dengan tren yang kita alami di bulan Januari dan Februari. Jadi di kondisi Kosayu itu pinjaman yang beredar di antara 70 sampai 80, namun pinjaman lalai juga naik melebihi tren dan pendapatan turun. Selain itu yang menjadi masalah, adanya tren di tempat Kosayu ini adalah penarikan simpanan harian yang cenderung naik sejak Maret 2020 sampai sekarang. Sehingga bisa dibayangkan kondisi ini cukup urgent di Kosayu. Kalau sejak Maret dulu kita diam saja, yang terjadi bisa aja yang pinjam tambah banyak, namun uang yang siap untuk dipinjamkan itu semakin berkurang. Sehingga bisa dibayangkan ini akan menjadi kondisi sulit kalau waktu itu kita diamkan. Di sisi lain, di Maret akhir itu kita sadar, ketika kita tahu banyak berita, banyak instansi yang istilahnya merumahkan karyawan, mem-PHK karyawan, pengurus dan manajemen waktu itu memiliki komitmen bagaimana karyawan tidak ada yang dikurangi, dan kemudian gaji tetap mengikuti UMK. Yang kita tahu semua dari tahun ke tahun semakin naik, sama halnya di tahun 2020 ini UMK lebih tinggi dari yang tahun 2019. Selain itu beban operasional organisasi juga baik yang rutin tidak rutin dengan segala proyek yang sudah dicanangkan di rapat anggota sebelumnya itu juga harus kita pikirkan, mengingat dari kejadian Maret akhir, waduh ini kalau bisa aja nggak sesuai itu ada target SHU. Ini semacam janji ke anggota. Ini saya yakin SHU ini adalah kalau di Kosayu ini bagaikan janjinya pengurus manajemen kepada anggota di rapat anggota. Selain itu statistik anggota keluar di Kosayu di mulai Maret akhir itu semakin tinggi, di mana di atas 70% alasan mengapa banyak anggota keluar itu karena COVID, terang-terangan. Karena COVID, PHK, dirumahkan, dan penurunan gaji. Perlu diketahui kalau di Kosayu 83% anggotanya itu berprofesi karyawan, baik itu swasta atau negeri. Selain itu juga ada yang keluar, itu yang pertama karena COVID, yang kedua karena ada seleksi alam. Yang sebenarnya seleksi alam ini
sumbernya juga karena COVID itu. Jadi karena ada kelalaian pinjaman, dia akhirnya uh, melunasi dengan simpanannya dia, anggota, sehingga anggotanya lah per Juli, ini kan sekarang bulan Agustus, jadi per Juli 2020. Dari tadi kita sharingkan secara global saja. Jadi sepanjang April, Mei, Juni, Juli 4 bulan, yang terjadi adalah yang pertama, karyawan kita tidak ada yang dikurangkan. Dan semua manajemen dan segala beban operasional tetap bisa kita bayarkan dengan proyeksi di akhir tahun bisa stabil. Bahkan THR Idul Fitri kita tetap berikan yang terakhir. Aset tetap stabil. Yang berikutnya tingkat ketertiban, ini memang tingkat ketertiban maksudnya kelalaian ya, pinjaman lalai atau istilah bekainya itu, istilah kerennya NPL, itu sejak April, Mei, Juni memang cenderung naik. Namun puji Tuhan di Juli ada penurunan yang cukup menenangkan dan semoga bisa stabil di bulan-bulan berikutnya. Beban operasional harus digunakan sebagai bentuk investasi, tetap kita keluarkan dan tetap di bawah target anggaran yang kita canangkan. Pinjaman yang beredar juga tetap stabil, dan yang menjadi sesuatu yang memang kita pertahankan adalah total pendapatan pokok kita di per Juli tahun ini itu bahkan lebih besar dari Juli tahun lalu, yang notabene tahun lalu belum ada pandemi. Kita secara global di bulan Juli. Pertanyaannya, sepanjang April dan Juli itu, apa trik atau strategi yang Kosayu lakukan sepanjang 4 bulan ini? Sekali lagi saya sharingkan global saja, tidak terlalu detail, namun nanti apabila ingin kita saling sharing, saling belajar, silahkan nanti Kosayu juga perlu banyak informasi dan pengalaman di lapangan dari teman-teman primer yang lain. Yang pertama yang kita lakukan, strategi yang pertama adalah kita dengan rendah hati harus merevisi RAPB kita, merevisi RAPBK yang sudah disetujui di rapat anggota. Target kita turunkan, namun minimal sama dengan tahun lalu. Diturunkan tidak dalam arti lebih rendah dari tahun lalu. Lah, anggaran-anggaran kita sesuaikan. Memang revisi RAPBK ini sesuatu yang urgent kondisinya, karena memang seperti yang kita ketahui di kondisi pandemi ini. Yang paling penting adalah ketika memang nanti teman-teman primer ingin melakukan hal yang serupa, pastikan revisi RAPBK ini harus disosialisasikan kepada semua anggota. Itu strategi yang kami lakukan yang pertama. Yang kedua, kita melakukan panduan dari surat edaran yang diedarkan oleh Menteri Koperasi, Pak Teten Masuki. Jadi dengan beberapa opsi pada anggota kita di Kosayu. Opsi-opsi ini mempertimbangkan banyak faktor. Jadi yang pertama, dengan kita memberikan kebijakan ini, apakah beban operasional biasa juga tetap bisa dibayarkan, tapi anggota yang terkena dampak COVID itu juga diringankan. Seperti paradoks atau berlawanan ini memang harus dipikirkan sebagai faktor-faktor yang tidak boleh kita kesampingkan ketika membuat strategi. Yang kedua, faktor yang kita pikirkan untuk membuat opsi kebijakan relaksasi itu adalah bagaimana dampak pada indikator-indikator keuangan kita, tentang persentase saham atas aset, kemudian persentase jumlah pinjaman, kemudian tingkat pengembalian dalam bentuk pendapatan. Kita membuat kebijakan ini sejak awal April 2020 dan kita perpanjang per Agustus di awal bulan ini. Itu strategi kedua yang kami melakukan kebijakan relaksasi angsuran. Kemudian yang ketiga, di zaman pandemi yang tidak pasti ini ya, apalagi tadi Pak Dario sudah sebutkan, meskipun Indonesia belum masuk atau belum mengakui lebih tepatnya bahwa Indonesia sedang mengalami resesi, kita menyadari bahwa peluang kalau kita hanya meluncurkan pinjaman sembarangan, kita juga tahu resikonya juga menetapkan prinsip yang lebih ketat. Jadi apa-apa itu sebisa mungkin dibuat pasti. Intinya apa-apa sebisa mungkin dibuat pasti. Apa yang maksudnya dibuat pasti itu adalah pengembalian angsurannya. Memang disinilah manajemen resiko kita diuji. Yang pertama, ketika ada pinjaman masuk ya, bahkan yang kecil atau yang besar, tapi kita juga analisa per TP. Jadi kita ada beberapa TP atau cabang
teman-teman di Primo juga pasti ada yang cabangnya 1 atau lebih. Kita lihat TP mana yang kecenderungan pinjaman lainnya naik gitu. Yang meskipun baru di ACC langsung itu. Nah, itu kita buat strategi filtering yang lebih ketat. Jadi tahap memang ada penambahan beban operasional di sana. Maksudnya bahwa itu benar-benar dianalisa sesuai kaidah yang benar. Dan yang berikutnya, ketika meskipun dengan lebih ketat, kita pasti ada ketakutan. Kalau kita analisa lebih ketat, takutnya nanti pinjaman kita nggak laku gitu. Nah, sambil kita mencari strategi-strategi lain, jangan ragu untuk memanajemen deposit, manajemen likuiditas kita ke dalam pendapatan yang pasti. Dalam hal ini adalah deposito jangka pendek. Dengan kalau di Kosayu kita benar ada kebijakan kriterianya banknya itu minimal buku 2, maksudnya tingkat asetnya dan kredibilitasnya. Bahkan kita juga tahu ada beberapa bank yang bunganya diterima di muka untuk memastikan kepastian pengembalian ini. Nah, kemudian kita buat beberapa kebijakan pinjaman baru. Yang pertama kita tahu dengan data bahwa basis anggota kita itu 83% adalah karyawan. Sehingga kita tahu logikanya mereka kalau nggak kena pandemi, mereka tuh punya kecenderungan kepastian pendapatan per bulannya. Sehingga kita luncurkan produk yang mana pengembalian angsurannya juga pasti dengan cara harus potong gaji gitu. Dengan beberapa prosedur yang kita buat. Itu strategi yang ketiga yang kita buat. Yang keempat strategi yang kita buat yaitu kita menambah investasi. Investasi dalam hal apa? Investasi dalam hal sumber daya manusia. Dalam hal manusia. Dalam hal apa? Kita membuat sistem yang pertama yang mengintegrasikan tunjangan jabatan dan atau insentif dengan kontribusi karyawan pada indikator-indikator keuangan yang penting, entah itu pendapatan atau berkurangnya anggota yang tidak tertib atau yang tidak melakukan transaksi. Ini sudah berjalan, ada yang sudah berjalan per Juli lalu, dan ini akan di-launching ada satu lagi sistem seperti ini. Kita memang awalnya dihadapkan pada, nggak eman tak untuk membayar lebih karyawan dalam bentuk tunjangan jabatan yang lebih atau insentif. Namun kita juga harus membuat sistem yang ketika gaji mereka naik, kita pastikan juga beberapa poin penting dalam keuangan kita juga naik, entah itu pendapatan atau apa. Jadi integritas atau kesinambungan antara dua aspek ini, lembaga dan juga karyawan itu juga seimbang. Terus kemudian kita juga lebih sering adakan pertemuan-pertemuan dengan biaya organisasi yang memang tidak sedikit ya, entah itu pelatihan atau apapun itu untuk penguatan beberapa aspek kualitas SDM sehingga pelayanan dan operasional lebih lancar. Ini yang keempat yang menurut kita strategi ini yang memang kita coba kuatkan. Yang kita lihat kalau kita lihat di internal kami memang agak baru, tapi kita terus mengevaluasi tiap bulannya bagaimana tingkat efektivitas sama efisiensinya. Strategi yang terakhir ini memang nggak sederhana, tapi ternyata juga lumayan ditanggapi positif oleh anggota di Kosayu, yaitu kita mengotomatisasi proses pinjaman. Jadi di tempat kita pengajuan proses pinjaman sudah berbasis online, jadi bisa via WA, dan ini cukup diminati. Tapi terutama di anggota-anggota di cabang-cabang yang letaknya di kota. Yang di desa ada satu cabang di tempat kami itu di Tutur, di Nopot Jajar Pasuruan, itu kurang terlalu ditanggapi karena memang di sana melek digitalnya tidak terlalu tinggi seperti yang di Kota Malang sini. Nah, itu yang secara garis besar strategi yang kita lakukan berdasarkan data fakta yang kita alami di bulan Maret April tadi, di mana hasilnya kita sudah sharingkan secara umum di bulan Juli per Juli 2020. Dari sini memang tips pertama dari 5 tips yang tadi Kosayu telah berikan, yang pertama kalau kita boleh sharing adalah buat strategi yang apapun itu harus berbasis dengan riset dan data. Jadi biasakan kita semua itu bisa membaca data, mengolah data, menyambungkan satu variabel data dengan data yang terkait yang lainnya untuk tahu kondisi real lapangan kita. Karena dengan hal inilah kita bisa tahu bahwa nyatanya kondisi kita seperti ini nih. Dan itu kan sifatnya objektif dan kuantitatif, angka-angka. Jadi tidak dikarang-karang, tidak bersifat asumtif. Dari kondisi real itu kita nanti tahu strategi efektif apa dan efisien yang kira-kira bisa dilakukan agar di masa pandemi ini kondisinya
tidak yang kita takutkan seperti itu. Dan namanya lembaga keuangan yang diurus adalah hubungan antara uang dan manusia. Riset dan data ini menurut kalau di Kosayu kita benar-benar pastikan tidak ada tawaran lain kalau kita membuat strategi harus berdasarkan riset dan data gitu. Baik, ini yang bisa kita sharingkan dari Kosayu. Kita sadar dalam perjalanan sepanjang pandemi ini, dalam kita survive memang tidak sempurna, banyak kekurangan sana sini. Namun yang terpenting tadi berbasis riset dan data, buat strategi, dieksekusi dan dievaluasi setiap bulan gitu. Dan kita mengharapkan dalam sharing ini, dalam webinar sharing ini ada sharing pengalaman atau tip dari teman-teman primer yang lain yang mungkin bisa lebih saling menyempurnakan di masing-masing. Dan saya yakin di setiap primer ada memiliki kondisi-kondisi yang berbeda. Karena saya yakin pasti berbeda ya. Kita secara lokasi ada yang di kota, ada yang di pinggiran kota, ada yang dengan segala karakteristiknya, entah karakteristik anggotanya atau apapun. Kalau apabila ada primer yang nanti kondisinya itu beda dengan kondisi real Kosayu, tapi mau sharing silahkan, nanti siapa tahu kita bisa saling berbagi saran dan tip-trik. Gitu aja Pak Daniel dan Bu Devi, Bu Septi dari Kosayu. Itu, dan nanti apabila ada tambahan bisa langsung lanjut dalam sharing. Begitu saja, terima kasih. Oke, terima kasih Mas Albert. Luar biasa. Jadi ada 5 strategi ya yang dilaksanakan oleh atau dijalankan oleh Kosayu dalam menghadapi menghadapi kondisi kita saat ini, di mana pandemi kita tidak tahu kapan selesainya. Nah, itu kalau saya garis bawahi ada melihat kondisi dari Maret, April sampai dengan Juli. Itu trik yang mereka lakukan adalah pertama merevisi RAPB, ya, sehingga memang mau tidak mau RAPB harus dikoreksi ya, harus dikoreksi sesuai dengan kondisi kita saat ini. Jadi jangan tabu untuk mengkoreksi RAPB, gitu ya Mas Albert ya. Kalau memang kondisinya seperti ini ya, mau tidak mau kita harus koreksi RAPB atau revisi RAPB. Yang kedua, melakukan relaksasi pinjaman seperti yang dihimbau oleh pemerintah. Lalu yang ketiga, menetapkan prinsip-prinsip yang lebih ketat untuk kepastian analisa pinjaman. Jadi memang untuk analisa pinjaman harus pasti. Jadi kalau memang kondisimu seperti ini, pendapatmu sekian, dalam kondisi yang kayak gini, maka kamu bisanya meminjam sekian, seperti itu. Lalu yang juga beberapa kebijakan-kebijakan tentang pinjaman itu juga harus disesuaikan dengan kondisi yang ada saat ini. Lalu yang keempat, CU Kosayu tidak segan-segan untuk menambah investasi. Investasi kalau saya lihat ini di SDM, ya, di SDM. Merevisi tentang perhitungan kompensasi dan segala macam. Di sini tadi saya sempat tangkap bahwa sekarang ini kita coba kalau kamu kerjanya sekian maka dapatnya sekian. Jadi tidak kalau bahasa Jawanya berundung semprong. Ya, jadi semuanya benar-benar dihitung secara detail. Terus untuk bisa sampai ke sana, maka fair dong, mau tidak mau manajemen harus dikasih bekal. Ya, ditambah dengan mengadakan pertemuan-pertemuan, penguatan SDM dan segala macam. Ini memang butuh investasi yang cukup lumayan. Lalu yang terakhir itu adalah strateginya membuat otomatisasi proses pinjaman melalui digital, sehingga ini untuk percepatan percepatan proses. Nah, ini kira-kira strategi yang telah dilakukan oleh Kosayu dalam menghadapi pandemi ini, dan dirasa strategi ini oleh Kosayu menjadi strategi yang jitu karena dilaporkan sama Mas Albert tadi di bulan Juli itu ada penurunan NPL, lalu ada stabil pinjaman yang tetap stabil, sehingga pendapatan bahkan pendapatan lebih besar kalau dibanding YOY. Artinya pendapatan sampai dengan bulan Juli tahun lalu itu lebih besar tahun ini dibanding yang tahun lalu. Ini merupakan sesuatu yang luar biasa ya, karena teman-teman yang lain mungkin
bahkan mengalami penurunan. Nah, kurang lebih seperti itu strategi yang disampaikan oleh Mas Abed yang mewakili CU Kosayu, tim dari CU Kosayu. Nanti coba kita akan diskusi lebih dalam. Nah, sekarang saya beri waktu untuk Mbak Erni dari CU Bahtera Sejahtera. Monggo Mbak, waktunya kurang lebih sekitar 20 menit. Suara saya bisa didengar? Bisa Mbak, bisa Mbak. Oh, ya. Selamat siang Bapak Ibu serta saudara semua. Perkenalkan, saya Erni dari Kopdit Bahtera Sejahtera. Di sini saya mewakili Bahtera Sejahtera untuk sharing peluncuran pinjaman saat pandemi. Memang saat-saat pandemi ini adalah saat-saat yang dari sekian tahun Bahtera ada, itu adalah yang paling terburuk. Karena memang dari 1.000 anggota, 30% itu dari mereka memiliki pekerjaan berupa wira swasta dan UMKM. Nah, kebanyakan yang mendapatkan dampak itu adalah dari sektor UMKM dan wira swasta. Mungkin dari karyawan hanya bisa dibilang sedikit sekali, karena rata-rata mereka tetap mendapatkan pendapatan. Mungkin saja untuk beberapa yang bekerja di pabrik, mereka mengalami penurunan karena memang pabriknya sedikit oleng. Jadi biasanya 1 minggu itu 6 kali kerja, hanya mereka mendapatkan separuhnya, berarti 3 hari kerja. Otomatis pendapatannya juga berkurang. Nah, kami biasanya pada waktu sebelum Lebaran itu menargetkan pendapatan yang lebih tinggi dari biasanya, karena memang dari 30% tadi mereka mengajukan pinjaman, dan pinjamannya rata-rata tidak kecil, tapi lumayan. Nah, ternyata memang pandemi ini berawal di bulan Maret sampai April. Nah, bulan Maret ini belum begitu berdampak, tetapi berdampak itu mulai April sama Mei. Bagi mereka yang biasanya itu meminjam untuk kebutuhan Lebaran, kemudian untuk usaha dadakan waktu Lebaran, itu stop. Mereka tidak berani, karena memang pasar tidak pasti, kemudian ada himbauan tinggal di rumah, lockdown-nya sudah di mana-mana, kemudian orientasi masyarakat itu berada pada kebutuhan pokok yang terutama yaitu makan. Jadi mereka untuk kebutuhan Lebaran pun juga enggan. Jadi orang-orang yang biasanya berbisnis untuk Lebaran amblek semua. Nah, tapi ternyata sekitar bulan akhir April, mungkin ini berbeda dengan Kosayu yang berada di jangkauan kota. Kami Tulungagung, Madiun, kemudian Munut sama Trenggalek itu berada di daerah pedesaan. Jadi agak berbeda dengan yang di Kosayu yang di kota. Dari orang-orang yang awalnya ragu untuk pinjam tadi, kemudian ada semboyan yang berada di medsos itu rata-rata di Facebook. Anda yang ada di rumah, saya yang berada di luar. Dari semboyan tadi mengilhami anggota. Mereka rata-rata menjadi pedagang online dadakan. Jadi apa misalnya seperti sayuran, kemudian makanan online, serta minuman, kemudian baju, dan segala macam itu dijual melalui online. Kami yang ada di desa mungkin lebih dekat dengan anggota. Nah, prosesnya itu tidak instan, tetapi memang ditekankan kepada setiap karyawan Bahtera untuk setiap kali transaksi, itu tidak hanya transaksi,
tetapi kita mengadakan komunikasi dengan anggota. Jadi misalnya kalau datang gitu masih baru, gitu. Rumahnya di mana Bu? Kemudian besoknya lagi kapan datang? Pekerjaannya apa Bu? Usahanya apa? Begitu seterusnya. Kemudian kami juga membuat seperti ikatan. Kalau ada acara di Bahtera, itu rata-rata kami mengambil produk dari anggota. Misalnya kue, kemudian nasi bungkus, dalam beberapa minuman itu kami ambil dari anggota, sehingga kami memiliki hubungan yang cukup erat dengan anggota. Dari itu kami bisa mengontrak dari mereka yang kemudian ngobrol pada waktu awalnya rata-rata mereka adalah karyawan yang mendapatkan jatah 50% jam kerja. Kami bisa ngobrol, kemudian bertanya-tanya, Mbak gimana ya, aku tuh sebenarnya pengen pinjam untuk usaha dadakan lebaran, tetapi kondisi yang seperti ini kami enggan untuk mengajukan pinjaman. Kita ngobrol, kemudian memang dari Bahtera juga diwajibkan, bukan diwajibkan, tapi disarankan untuk memberikan jalan keluar kepada anggota. Jadi kita bukan hanya seperti bidang yang seperti robot, tidak. Kami lebih mengutamakan komunikasi. Dari situlah kami tahu mereka kesulitan seperti ini. Kemudian diusulkan bagaimana jika jualan online, gimana kalau dimasukkan forum jual beli, bagaimana kalau jenengan berapa punya teman, punya grup WA, kemudian mengupload jualan-jualan jenengan di sini, dan masih banyak kemudian. Nah ternyata mereka, oh iya Mbak, oh iya Mas, benar itu. Nah dari orang-orang yang kehilangan pekerjaannya seperti warung kopi yang otomatis ditutup pada waktu April, Mei, mereka kemudian ada yang membuat masker dijual secara online, dan itu menutup kekurangan mereka. Dan bagaimana dengan kalau kita sudah kasih pinjaman, kita kasih pinjaman, kita ngerti mereka itu dari mana, kita mengikuti sosmednya. Tapi kalau di sini di Bahtera saya ada di Mulut, saya anak daerah Mulut, teman saya ada yang kerja tangan dan juga menguasai Mulut. Jadi yang Trenggalek itu juga anak Trenggalek. Begitupun yang Tulungagung dan juga Madiun. Jadi mereka memang dipersiapkan untuk menguasai daerah mereka masing-masing. Nah, dari penguasaan daerah itu, kemudian kita memantau mereka, satu itu lewat medsos. Kita follow mereka. Selain itu, kita juga lihat jalan-jalan gitu, misalnya karena saya walaupun staf keuangan 50% dari jam kerja berada di luar, itu saya cari mengelis dasarnya hari ini saya mau kemana saja. Saya melihat bagaimana kondisi tokonya, kemudian bagaimana mereka bekerja selain sebagai karyawan. Kalau yang ada di karyawan, kita tanya-tanya, gimana Mbak, apakah laris? Oh iya. Ternyata kami pantau seperti itu. Terutama yang di Trenggalek itu yang paling gencar sekali keluar. Mereka sangat memantau anggotanya. Dari Trenggalek itu bisa dibilang kelalaian pinjaman paling kecil dari 3 PT yang lain. Karena memang mereka sangat gencar untuk keluar. Nah, bagaimana dengan pendapatan April Mei? Kami memang mengalami penurunan. Tetapi ketika Juni dan Juli, mohon maaf kami tidak menampilkan data secara pribadi dari Bahtera. Kami hanya memberikan
ulasannya saja. Tapi bisa bertahan di April dan Mei itu rata-rata dari menengah ke bawah. Sedangkan yang bagian atas rata-rata mereka bukannya kayak yang stagnan jadi nol. Beberapa dari kami itu memang ada anggotanya yang punya pabrik ataupun toko besar. Nah, ketika itulah mereka di masa pandemi inilah mereka itu nol pendapatannya, bisa dibilang seperti itu. Nah, kami mendapatkan pendapatan itu malah dari menengah ke bawah. Itu saja mungkin dari kami, bagaimana kami menangani rasa ketidakpastian dalam masa pandemi ini, juga dalam peluncurannya pinjaman. Kalau untuk peluncuran pinjaman, kami memang agak selektif, dan juga kami surveinya bukan survei yang seperti biasa, tetapi kami memang survei lewat komunikasi tadi. Dan ternyata memang itu efektif untuk CU kami. Terima kasih, Mas. Oke, terima kasih Mbak Ernik. Kalau yang dilakukan oleh CU Bahtera Sejahtera tadi lebih ke arah apa ya istilahnya ya, CU lebih bisa hadir di anggota, jadi lebih dekat lagi dengan anggota, meningkatkan intensitas komunikasi dengan anggota, dan juga menyediakan fasilitas digital kepada anggota. Saya istilahkan fasilitas digital, artinya anggota bisa berjualan secara online, karena memang pada saat pandemi itu untuk tetap muka itu sangat dibatasi, sehingga di situ ada CU Bahtera Sejahtera bersama dengan anggotanya melihat ada peluang untuk online nih, untuk menjual produk mereka, dan ada peluang-peluang baru yang mereka baca bahwa misalnya dengan membuat apa tadi itu masker ya, sehingga anggota bisa lebih hidup. Dengan adanya pendekatan-pendekatan seperti itu, mereka merasakan bahwa anggota merasa ditemani oleh CU. Nah, kurang lebih seperti itu. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku, ada strategi-strategi yang dilakukan baik oleh CU Kosayu maupun oleh CU Bahtera Sejahtera. Nah, sekarang kita coba melangkah ke sesi tanya jawab atau diskusi. Nanti akan kita batasi sampai 14.50 ya, 14.50 untuk kita laksanakan sesi diskusi dan sharing. Di sini chat masih kosong. Mungkin Bapak Ibu lebih suka agak masih kosong. Oh ini masih masuk satu chat. Mungkin dari Bapak Ibu ada yang mau diskusi atau mau tanya tentang lebih jelas lagi tentang strategi-strategi yang sudah dilakukan oleh CU Kosayu. Bisa raise hand, bisa langsung mungkin tunjuk tangan. Mungkin saya minta Mbak Devi untuk membantu yang tunjuk tangan. Bapak Ibu, suara saya masih terdengar jelas ya? Jelas. Saya takutnya suara saya nggak terdengar jelas karena di sini monitornya agak sedikit lambat untuk mengeluarkan gambar.
Jelas. Pak Daniel, kalau suaranya mungkin terdengar jelas, cuman mungkin di videonya saja yang agak lambat karena memang jaringan internetnya agak berkurang. Oke, nanti yang mau bertanya silakan aja langsung bicara, Pak. Mas, yang mau tanya gitu ya, atau mau sharing, monggo silakan, Bapak Ibu, saya tunggu. Ada? Langsung yang mau tanya langsung dibuka aja mic-nya. Atau saya masuk. Yang pertama, apakah perbedaan permintaan pinjaman dalam masa COVID dibandingkan sebelumnya? Misalnya ini dari segi jumlah, dari segi pinjaman, dan segala macam. Jadi apakah ada peningkatan dibanding antara sebelum pandemi dengan setelah pandemi? Mungkin nanti dua primer ini bisa memberikan sharingnya. Ini dari Bu Septi. Yang saya pikir itu dulu, nanti baru setelah itu kita baca untuk yang kedua. Monggo, Mas Albert dan Mbak Erni bisa memberikan sharingnya. Ini kayaknya yang dari Bu Septi ini lebih ke arah data ya, perbandingan antara sebelum dan setelah, itu bagaimana dari segi jumlah dan dari segi jenis pinjaman. Mana yang lebih laris maksudnya mungkin ya. Monggo, Mas Albert. Oke, baik. Terima kasih Pak Daniel. Oke, suara saya jelas sebelum saya Jelas. sharing? Oke, baik. Jelas. Menjawab pertanyaan dari Bu Septi, adakah perbedaan permintaan pinjaman dalam masa COVID dibandingkan sebelumnya dari segi jumlah, jenis? Jadi kalau dari data fakta kami, dari jumlah akun pinjaman naik turun namun cenderung stabil. Jadi kita indikasinya di bulan Maret April itu pernah turun dikit, terus naik lagi, turun naik gitu. Untuk dari segi jumlah pengajuannya. Kemudian dari saldo pinjaman yang dicairkan, ini dia yang tadi saya katakan di sharing, cenderung naik dari Maret sampai Juni itu cenderung naik, tidak mengalami penurunan. Oleh karena itu tadi ada strategi kita menambahkan satu tahap, tapi memang agak panjang di sana untuk pinjaman dengan kriteria tertentu, dengan pengajuan tertentu, dengan tahapnya itu juga kita atur sedemikian rupa gitu. Dan untuk jenis pinjamannya di Kosayu dengan strategi pemasaran yang tidak berubah, jadi memang kita tidak istilahnya belak-belakan, istilahnya pemasaran, strategi kita nggak kita rubah dalam hal memasarkan atau mencoba membuat anggota kita tahu akan jenis kita. Jenis-jenis pinjaman tetap itu saja yang, maksudnya di Kosayu tetap itu aja yang diminati anggota. Kalau di tempat kami memang perumahan yang paling diminati, kemudian ada lagi yang namanya secara nama konsumtif, tapi memang tujuannya bisa beraneka ragam, bisa yang memang untuk pemenuhan kebutuhan, dan juga sebagai modal usaha. Memang ada satu lagi produk kita baru yang tadi saya katakan, tapi produk ini memang masih terbatas di kriteria anggota tertentu, di mana sebagai syaratnya harus karyawan tetap, dan dia kalau di luar instansi Korbit Kosayu atau Yayasan Kosayu, yayasan yang mendirikan Korbit Kosayu, itu harus bekerja sama dengan prosedur kerjasama yang tidak simpel, cukup kompleks. Yang intinya kita bisa memastikan untuk bayar angsuran kita potong gaji, intinya gitu. Itu juga mulai banyak diminati. Di tempat kami namanya PSG, produk pinjaman serbaguna. Itu untuk jenisnya yang sedikit demi sedikit juga mulai ada yang minat gitu. Itu jawaban dari kita, Pak Daniel, untuk pertanyaan dari Bu Septi. Terima kasih. Oke, terima kasih Mas Albert. Monggo Mbak Erni, mungkin dijawab pertanyaannya Bu Septi. Perbedaan pinjaman sebelum COVID dan sesudah COVID. Sebelum COVID itu untuk bulan Januari dan Februari itu cenderung ke pinjaman besar untuk modal lebaran. Tetapi pada waktu itu mereka memang belum mengetahui akan terjadi COVID pada bulan Maret dan April. Sedangkan setelah COVID,
pinjaman itu lebih banyak ke pinjaman yang kecil-kecil, tapi bukan untuk konsumsi atau konsumtif, tetapi pinjaman di bawah 10 juta untuk usaha kecil mereka. Yang seperti saya paparkan tadi, mereka merintis usaha kecil selain mereka jadi karyawan atau karena usahanya oleng sebelumnya, itu untuk usaha online. Seperti itu jadi. Oke, berarti sepertinya di dalam kondisi seperti sekarang ini lebih didorong untuk pinjaman-pinjaman yang produktif ya Mbak ya, sehingga apa namanya itu bisa lebih tepat guna, karena memang kalau usaha konsumtif sekarang mungkin juga banyak orang yang tidak terlalu minat karena memang kondisi seperti ini. Oke. Mereka enggan untuk pinjam karena takut tidak bisa mengembalikan. Oke. Jadi mereka lebih baik untuk perputaran usaha. Jadi kurang lebih seperti itu ya Bu Sep ya, sehingga pinjaman yang lebih banyak beredar itu malah didorong ke pinjaman yang untuk usaha. Demikian juga Kosayu membuat pinjaman baru yang dimana itu nanti untuk produksi dari anggota. Lalu ini ada pertanyaan yang lebih detail lagi ditujukan ke Kosayu sebetulnya dari Tati. Mungkin bisa Mas Arut bisa menjelaskan sedikit tentang proses otomatisasi tadi itu. Ya, seperti apa? Apakah langsung dari WA dan segala macam terus selesai atau gimana? Bisa memberikan gambaran secara global lah tentang otomatisasinya. Monggo. Baik, terima kasih Pak Daniel. Jadi kita jelaskan dulu lebih spesifiknya yang kita buat online atau digital itu adalah di proses pengajuannya. Namun untuk pencairannya tetap harus di kantor. Tapi kita dengan digitalisasi pengajuan ini, kita telah istilahnya bisa memotong prosedur anggota harus ke kantor. Karena sebelumnya kita pengajuan harus ke kantor. Nah, ini pengajuan kita buat sederhana sekali, maksudnya kita memakai media Google Form, di mana Google Form itu benar-benar kita buat sedetail mungkin dengan pertanyaan-pertanyaan sesuai form pinjaman. Jadi istilahnya kayak form pengajuan pinjaman yang saya yakin di kredit primer manapun ada, namun itu dibuat digital dalam bentuk Google Form. Itu bisa kita googling gimana caranya, ada detailnya bagaimana, itu bisa dilihat di Instagram, website, atau di Facebook kita, Kredit Kosayu itu ada poster promosinya, bagaimana pengajuan, di mana itu kita buat tiap TP begitu. Jadi untuk proses pengajuannya itu anggota cukup hanya di rumah saja, gitu. Hanya mengisi lewat HP-nya dengan mengklik link Google Form yang kita buat dan mengupload syarat-syaratnya, di mana semua syaratnya itu secara fisik dibawa ketika pencairan. Jadi dengan proses ini anggota itu datang hanya ketika pencairan begitu. Itu yang mungkin bisa menjawab dari pertanyaan Ibu Tati perihal otomatisasi ini seperti apa gitu. Itu Pak Daniel. Oke. Berarti untuk proses ke digitalisasi itu di pendaftarannya ya, karena memang itu cukup mengurangi waktu ya. Jadi langsung daftar di yang sudah disediakan tadi, website dan segala macam, tinggal ngetik aja, lalu di-upload, lalu setelah itu baru diproses. Setelah proses selesai, baru diberitahukan ke anggota bahwa ini loh kamu di ACC, seperti itu ya. Pemberitahuannya juga bisa lewat WA dan segala macam sesuai dengan media yang ada. Saya pikir seperti itu. Seperti itu ya Mas Albert ya. Benar. Jadi lebih bukan dari awalnya digitalisasi lalu analisa juga digitalisasi segala macam, tapi ternyata dari pendaftaran sehingga itu memang cukup menyingkat daripada nanti orang datang yang lain dan yang apalagi pemikiran wah tunggu aku teko kena COVID dan segala macam repot nanti. Sehingga itu menjadi satu terobosan. Itu ya Mas Albert ya. Benar Pak Daniel. Oke. Di sini yang Pak Muni tadi menanya untuk bulan-bulan apa yang minus, bulan-bulan apa yang plus. Saya pikir tadi sudah banyak disampaikan oleh baik CU Kosayu maupun CU Bahtera Sejahtera bahwa memang awal-awalnya pendapatan minus
Tapi dengan beberapa strategi ini bisa meningkat kembali, begitu ya. Sehingga di bulan mulai bulan Juni, Juli itu sudah mulai naik lagi. Di bulan Maret, April, Mei itu mungkin agak sedikit turun, tapi setelah strategi ini dilakukan, di bulan Juni, Juli saya dengar tadi sudah mulai ada peningkatan lagi karena memang ada perputaran pinjaman yang beredar. Seperti itu. Terus ini ada beberapa yang menanyakan tentang yang meminta keringanan angsuran. Ada dua yang menanyakan tentang keringanan angsuran. Ya, jadi yang pertama, bagaimana menanggapi anggota koperasi yang minta keringanan angsuran saat pandemi? Mengingat banyak lembaga keuangan yang memberikan dispensasi angsuran. Terus kebijakan khusus apa yang diberikan oleh CU, baik Kosayu maupun Bahtera Sejahtera tentang relaksasi. Ya, ini kan kita sudah mendengar bahwa pemerintah meminta lembaga keuangan untuk memberikan relaksasi pinjaman. Monggo, Mas Albert atau Mbak Erni dulu menyampaikan kira-kira seperti apa yang dilakukan oleh CU Bahtera untuk memberikan keringanan angsuran. Monggo, Mbak. Kita semua kan tahu CU itu dari, oleh, dan untuk anggota. Sekitar bulan April kan ada gembor-gembor untuk misalnya khusus pinjaman untuk profesi ini sekian bulan ditiadakan angsuran, baru diadakan lagi bulan sekian. Untuk profesi ini dibuat hanya sekian persen yang harus dibayar. Ada bank ini yang memberi kelonggaran sampai tahun sekian. Nah, kita yang di CU dengan akses dari oleh dan untuk anggota itu mungkin sulit untuk seperti itu, kecuali memang cadangannya begitu besar gitu deh. Kami memilih untuk pembayaran jasa pinjamannya saja. Memang dari 60% peminjam total peminjam di Bahtera, hampir semuanya minta untuk bayar jasanya saja. Ada yang sampai takut gitu datang, Mbak ini bagaimana saya nggak bisa bayar, begini saja, bayar jasanya saja supaya kita tetap bisa berputar. Seperti itu. Kita jelaskan bahwa CU ini bukan milik pemerintah yang disokong oleh pemerintah, kita ini CU ini milik anggota. Dengan jenengan membayar jasanya saja sudah bisa membantu teman yang lain. Seperti itu. Jadi kebijakannya adalah pembayaran untuk jasanya saja. Walaupun memang ada dari beberapa mereka yang tetap bisa bayar full. Nah, yang rata-rata yang meminta penangguhan ini adalah malah yang dengan pinjaman besar, karena yaitu tadi ada yang pabrik itu benar-benar tutup di bulan April, Mei, benar-benar dilarang pemerintah untuk jalan, dan mereka hanya bisa membayar jasanya. Bahkan ada yang meminta kelonggaran, belum membayar dulu, akan membayar setelah Juni atau Juli. Dan itu kami terima, kami sampaikan, ya kami bisa menerima itu, dan kami menunggu pembayaran jenengan sampai bulan Juni dan Juli. Begitu, Mas. Oke, berarti strategi yang dilakukan oleh Bahtera Sejahtera itu memberikan grace period untuk pokok ya, lebih ke grace period untuk pokok, sehingga jasanya masih tetap masuk, itu karena untuk pendapatan dan juga untuk perputaran usaha. Mungkin ada yang istilahnya membutuhkan pinjaman lagi. Itu strategi yang dilaksanakan oleh
JU Bahtera Sejahtera dengan adanya kondisi seperti ini, mereka maklum bahwa kebanyakan tidak bisa untuk memberikan mengangsur secara full, tetapi cukup dengan jasanya saja sehingga mereka bisa JU Bahtera Sejahtera bisa tetap menjalankan usahanya. Nah, monggo untuk yang Kosayu, Mas Albert, strategi apa yang Halo Mas Albert. Oke, baik. Suara saya bisa didengar ya Pak ya? Iya, Jelas. iya. Baik. Sebenarnya strategi yang Kosayu lakukan juga tidak jauh beda dari JU Bahtera Sejahtera. Memang pertama kita sadar bahwa kita itu kan Kombit ya, JU. Kalau secara badan hukum kan KSP, simpan pinjam. Kegiatannya untuk memberikan jasa pelayanan keuangan dalam bentuk simpan pinjam, dan pendapatan utama kita dalam hal pinjaman dalam bentuk bunga atau jasa dengan beserta segala hal yang menyertainya, administrasi dan denda kalau memang diberlakukan. Oleh karena itu, memang yang dilakukan tadi di Kosayu sama dengan Bahtera Sejahtera, salah satunya hanya membayar bunga saja. Namun pertama-tama yang kita lakukan adalah setiap anggota yang mengajukan relaksasi, kita harus pastikan memang dia terbukti terkena COVID. Karena kita sadar juga sebelum corona ada juga anggota yang lalai begitu. Kadang-kadang di kondisi lapangan tuh ada anggota lalai yang malah memanfaatkan kondisi corona ini untuk seolah-olah saya nggak bisa bayar nih karena corona ini. Oleh karena itu kita juga di prosedur yang kita lakukan itu kita meminta bukti yang valid dari anggotanya. Kalau dia karyawan dan meminta, dia harus menunjukkan contohnya kopi slip gajinya yang turun, atau surat dirumahkan, atau surat di PHK begitu. Apabila dia punya usaha, ya kita staf kami ada yang mensurvei langsung perbedaan kondisi usahanya sebelum dan sesudah corona. Setelah bukti itu sudah valid, baru kita eksekusi. Ada beberapa opsi memang. Opsi pertamanya yang tadi bayar jasa saja. Yang kedua, kalau saya tidak bisa sebut detail ya, namun secara global coba kita lihat kondisi keuangan dalam JU kita masing-masing. Kalau di Kosayu kita melihat di PERS, di indikator PERS di bagian saham kita terlalu gemuk gitu. Terlalu gemuk. Maksudnya itu pasti akan berimbas pada beban yang akan kita bayarkan di akhir tahun. Di sisi lain, simpanan harian yang bisa ditarik suatu waktu oleh anggota itu kurang ideal. Kondisi ini juga menjadi dasar strategi kedua kami dalam relaksasi ini, yaitu dalam beberapa kondisi kita mengkoreksi saham anggota untuk 1 kali angsuran. Wow. Ini memang terkesan tabu. Memang ini juga atur di ADART ya. Namun kita berangkat dari surat edaran dari kementerian bahwa ketika ada strategi yang harus diambil dan di mana itu tidak diatur dalam ADART, pengurus harus berani melakukan keputusan atau kebijakan yang nantinya di rapat anggota dipertanggungjawabkan gitu. Jadi memang meskipun koreksi saham, kami juga melihat batas minimal, tapi nggak dalam arti yang mepet dengan batas minimal itu. Kami juga lihat juga apakah saham itu dijadikan sebagai angsuran. Terus kami juga melihat juga bagaimana track record pembayaran simpanan wajibnya dia. Itu opsi kedua di relaksasi. Di opsi berikutnya adalah yang terakhir tentu yang tidak pernah kita rekomendasikan dari mana tempat kami, yang saya langsung sebut yang kelima, yaitu penundaan ya, penundaan. Kalau nunda berarti kan pendapatan nggak masuk gitu, pokok modal juga tidak masuk. Itu tentu tidak diinginkan di JU manapun. Oleh karena itu meskipun kebijakan itu ada ditulis oleh pengurus, tapi itu sifatnya harus melewati 4 opsi tadi yang kita tawarkan. Opsi ketiga dan opsi keempat kita hanya semacam menawarkan yang anggota yang pinjam dan merasa angsurannya terlalu besar, kita minta anggotanya untuk mengajukan ulang pinjamannya dengan saldonya tinggal berapa, dan kita sesuaikan dengan produk mana yang kiranya suku bunganya itu memang lebih rendah sesuai kebijakan yang ada, dan waktu pengembaliannya kita sesuaikan maksimal di sana, begitu. Sehingga angsurannya bisa dipastikan lebih kecil. Opsi yang ketiga dan keempat ini memang khusus anggota-anggota yang terang-terangan tidak ingin hanya bayar bunga saja atau tidak ingin sahamnya dipotong, begitu.
Tapi sekali lagi ini harus lihat kondisi, data, fakta, dan realita yang terjadi di setiap primer. Kalau kita di data kita, itu Pak Daniel. Ya, terima kasih. Ini ada, mungkin saya lanjutkan sekalian ya Mas Albert ya. Ada beberapa pertanyaan. Bisa tanya Mas Daniel. Sebentar Bu, saya mau lanjutkan ini dulu. Ini saya mau melanjutkan ke Mas Albert sekalian, soalnya ada beberapa dari chat yang ditujukan ke Kosayu. Dengan adanya, saya rangkum saja, dengan adanya pendapatan yang minim itu, karena kan dengan adanya relaksasi dan segala macam itu bisa dikatakan ada penurunan pendapatan ya Mas Albertnya. Nah, bagaimana dengan strategi apa yang dilakukan Kosayu sehingga tetap bisa memberikan insentif tambahan kepada karyawan? Di sini tadi juga ada yang dikatakan bahwa bagaimana mengatasi kondisi yang tidak berimbang dengan pendapatan yang minim dan pengeluaran sudah pasti. Nah, mungkin sedikit lebih apa ya, lebih rinci lah tentang kok bisa sih dengan pendapatan seperti itu tetapi masih bisa kasih insentif, masih bisa mengeluarkan pengeluaran sudah pasti. Itu Mas Albert, kurang lebih pertanyaan seperti itu. Oke, baik. Jadi pertanyaan lebih spesifik, bagaimana kondisi seperti ini masih berani ngasih insentif gitu ya Pak ya? Iya, betul. Oke, baik. Jadi kembali ke yang di awal sharing saya, dan menghitung insentif, memang banyak hal yang dipertimbangkan ya. Banyak yang dipertimbangkan. Yang pertama, bagaimana jumlah insentif dan diberikan insentif tidak itu memang beriringan dengan apa yang lembaga dapatkan. Lembaga dapatkan dalam beberapa aspek indikator yang memang diharapkan untuk keuangan lembaga. Entah itu pendapatan atau anggota yang bertransaksi, anggota lalala yang akhirnya bertransaksi, itu yang harus dilihat. Dan dasar jumlah yang menjadi perhitungan rumus insentif itu benar-benar kita lihat dari anggaran yang ada. Jadi di era BBG kita juga ada anggaran untuk insentif. Gitu. Anggaran insentif, sehingga batas maksimalnya juga nggak kita sembarangan bisa maksimal begini nih, tidak. Tapi benar-benar kita main batas yang tertentu di sana. Gitu. Jadi sekali lagi, kalau sepanjang sejak Juli ini memang itu berimbang ketika memang ada insentif yang lebih, maksudnya yang diterima oleh karyawan lebih, kita melihat juga ada kondisi yang secara indikator kuantitatif itu terlihat jelas terjadi begitu. Ya, sistem ini bagaimana dibuat dalam bentuk kebijakan dengan prosedur yang rigid, dengan prosedur yang memang itu bisa dipertanggungjawabkan nantinya ketika rapat anggota gitu. Dan kita evaluasi setiap saat, setiap bulan, minimal setiap bulan lah gitu. Itu Pak Daniel, mungkin semoga bisa menjawab. Oke. Berarti di sini insentifnya itu tetap disesuaikan dengan pendapatan ya. Artinya gini, jangan dibayangkan bahwa insentifnya besar gitu loh. Iya, tetapi harus disesuaikan juga dengan pendapatan. Kalau pendapatannya sekian, ya insentifnya kurang lebih sekian. Jadi tidak kan mungkin bayangan banyak orang bahwa yang namanya insentif itu pasti besar. Tetapi di sini yang di-sharingkan oleh Kosayu, insentifnya tetap disesuaikan dengan kondisi yang ada, dengan pendapatan yang sudah diterima, dengan perhitungan-perhitungan yang mungkin cukup strategis melihat kondisi Kosayu saat ini. Jadi mungkin Mbak Erni ya yang mau menambahkan ya. Mbak, saya hanya tanya apakah saham itu bisa dipotong? Tadi kan kalau dijual itu bisa dipotong untuk pembayaran pinjaman. Tapi apa saham bisa dipotong? Untuk apakah saham bisa dipotong? Ini ditujukan kepada Mas Albert ya, ke Kosayu ya Mbak ya? Iya. Ini ada pertanyaan langsung dari Mbak Erni tadi untuk apa namanya ini relaksasi apa tadi itu? Pinjaman itu bisa sampai memotong saham, Mas Albert, monggo. Iya, salah satunya memang ada, namun di periode kedua ini kita batasi di sana, kita batasi. Ya sekali lagi kita lihat bagaimana beban yang harus kita bayarkan atas saham anggota itu kan kita berikan saat SHU. Kita harus hitung dulu berapa persen bunga jasa, balas jasa simpanan saham yang kita beri. Apakah itu lebih tinggi dari balas jasa kita terhadap simpanan harian dulu? Kita lihat dulu di situ dengan
kondisi real kita di tahun 2019. Nah, dari situ kita juga akan lihat bagaimana persentase saham yang ada di tempat masing-masing. Nggak dalam arti akhirnya ketika anggota itu sahamnya terlalu banyak, kita harus kurangi, tidak. Namun kita juga dorong juga untuk menabungnya di simpanan harian. Karena kalau kita hitung-hitungan, uang yang kita putar, kita jual dalam bentuk pinjaman itu kan, kita juga harus istilahnya, kalau di bahasa orang jual kan kulaan ya. Kulaannya itu kan yaitu balas jasa. Uang balas jasa kita itu kita harus cari di produk mana yang memang lebih rendah, dan simpanan harian memang yang paling rendah. Bisa dikatakan bunganya kan berapa persen begitu. Tapi memang kondisi ini hanya spesifik sekali lagi dalam konteks corona, dengan prosedur yang tidak sederhana itu ya, sederhana yang mungkin dibayangkan. Jadi ya, tadi ya ada bukti yang jelas juga bahwa memang yang bersangkutan ini memang terkena dampak corona dengan segala bukti valid yang memang harus ditunjukkan. Yang kedua, kita juga lihat bagaimana margin selisih antara sahamnya dengan saham minimal yang memang kita tetapkan, dan kalau dia jadikan saham itu sebagai jaminan itu juga berapa. Sharing juga di Kosayu itu mungkin karena saya juga pernah jadi anggota CU lain. Kalau di CU lain kan bisa pinjam 2 sampai 3 kali dari simpanan saham. Di Kosayu itu tidak seperti itu. Kalau kita mau pinjam dari saham, margin antara jumlah pinjaman yang bisa diambil dengan saham itu maksimal cuma 2 juta. Umumnya seperti itu, maksimal cuma 2 juta. Jadi contoh simpanan sahamnya bahkan sampai 25 juta, contoh aja ya. Ya kita maksimal 27 juta. Itu pun kita ACC dengan apabila orangnya memiliki kredit skor yang baik dari analisa 5C yang kita buat dengan prosedur-prosedur lain yang berkaitan gitu. Itu Pak Daniel mungkin secara sekilas ya. Nanti kalau ini juga menarik sekali dari yang tadi peluncuran kredit, sekarang kita lebih banyak membahas soal kebijakan relaksasi. Dan ini juga menyangkut trending topik yang tadi Pak Daniel katakan soal kredit lalai tadi Pak ya. Karena memang ini satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan memang. Ya, baik. Terima kasih Mas Albert. Jadi seperti itu Mbak Erni ya. Jadi tidak serta-merta harus memotong saham, tetapi karena memang kondisi tertentu dan itu dihitung oleh CEO Kosayu bahwa memang ini bisa, maka dalam case-case tertentu itu CEO Kosayu mengambil kebijakan bahwa ini bisa dilakukan. Memang tidak semua seperti itu. Dan bahkan ada beberapa pinjaman yang juga tidak terlalu jauh dari simpanan sahamnya. Lalu ini ada pertanyaan dari sekarang untuk Bu Erni, bisa nggak Bu diperjelas tentang apa ya fasilitas pasar online yang dilakukan oleh CU Bahtera? Mungkin punya platform tertentu, platform itu kayak semacam marketplace atau apa untuk memfasilitasi anggota yang memasarkan produknya secara online. Monggo Mbak Erni bisa di-sharingkan. Ya, kalau dari fasilitas Bahtera itu hanya dengan bertukar WhatsApp. Rata-rata mereka menjual apa yang dagangannya lah istilahnya itu lewat status. Nah, dari situlah kita bisa bertukar, oh yang anggota yang itu jual ini, anggota yang itu jual ini. Jadi mereka bisa saling berkontak lewat WA. Atau kita menyarankan di desa kami itu ada seperti forum jual beli. Jadi setiap kecamatan itu punya forum jual beli. Nah, dari sana mereka bisa kita sarankan untuk masuk grup jual beli itu. Maksudnya ini di Facebook adanya. Kalau di anggota sendiri itu hanya fasilitas WA. Jadi hanya bertukar WA. Kita akan memberikan ini lebih ada WA-nya dari anggota ini, mohon disimpan supaya jenengan kalau misalnya membutuhkan apa yang dia jual,
kita bisa beli ke sesama anggota. Seperti itu. Itu juga untuk memang dari dulu diterapkan sebaiknya kita saling membeli dari anggota ke anggota. Jadi mungkin ada dagangan yang sama dengan orang lain, tetapi kita berpikir untuk menyejahterakan teman kita sesama anggota CU dengan membeli ke anggota CU, walaupun di luar juga ada seperti itu. Ini lebih banyak menggunakan anggota dan juga menggunakan fasilitas apa tadi, Facebook, WA. Halo Mbak. Halo. Rupanya agak sedikit jaringannya terganggu di Bahtera. Ya. Jadi seperti itu Bapak Ibu yang dijalankan oleh CU Bahtera, bahwa untuk itu WA sehingga mereka bisa semakin tersebar satu sama lain. Seperti itu, kita kembali ke chat. Suara saya masih bisa didengar dengan bagus, Bapak Ibu? Masih ya? Oke. Di chat ini ada satu pertanyaan. Dari kelima strategi ini untuk Kosayu, dari kelima strategi yang sudah dilaksanakan oleh Kosayu, kira-kira mana yang menjadi prioritas? Yang menjadi prioritas untuk bisa karena dengan melihat kondisi usaha angka yang turun, itu strategi mana yang diprioritaskan untuk mempengaruhi pengembalian angsuran anggota? Monggo Mas Alfred. Oke, baik. Oke, terima kasih. Ini pertanyaan yang cukup kritis ya. Jadi karena dasarnya harus melihat kondisi usaha anggota begitu. Jujur di Kosayu kita dalam perjalanan waktu memang belum pernah memiliki sistem atau program atau metode yang detail untuk memotret secara detail dan kuantitatif akan usaha anggota. Kita benar-benar melihat anggota itu masih dengan basis konvensional. Kita harus akui itu. Dalam konvensional seperti apa? Ya tadi indikator-indikator PERS itu benar-benar kita lihat secara detail. Tapi memang kita belajar juga kalau yang konvensional aja belum menguasai, gimana untuk hal yang lebih kompleks itu memang yang saat ini di kondisi kami seperti itu. Namun apabila ditanyai mana dari 5 strategi yang tadi sharingkan yang lebih prioritas, kalau saya mau jawab yang prioritas mana, saya nggak bisa jawab, tapi saya hanya bisa secara timeline waktu. Jadi dari waktu itu yang pertama yang kita lakukan memang revisi RAPBK. Karena RAPBK itu menentukan semuanya. Apabila kita nanti buat strategi lain, tapi RAPBK kita nggak kita revisi, lah strategi itu dalam perjalanan merubah banyak RAPBK. Nanti kan kita bingung. Bingungnya adalah revisinya nanti di akhir atau bagaimana gitu. Jadi di awal April itu ketika corona merebak, itu memang harus dari awal kita revisi dulu aja gitu. Realistis dulu. Baru yang setelah itu kita lihat kondisi tadi yang pinjaman lalai, keluarnya anggota, penarikan simpanan harian yang banyak dengan cara tadi menggunakan relasi. Sehingga yang lainnya itu sambil jalan masing-masing juga. Jadi kalau secara urutan yang pertama revisi RAPBK, kemudian relaksasi angsuran, kemudian otomatisasi proses pengajuan pinjaman, kemudian peningkatan filtering dan membuat produk yang lebih pasti, karena memang di kondisi Kosayu itu memang diuntungkan mayoritas anggotanya adalah karyawan, dan yang terakhir yang kita laksanakan adalah investasi dalam hal SDM karyawan. Begitu. Ini juga mungkin menyambung Pak Daniel, ada pertanyaan dari Bu Elizabeth Lila
bagaimana caranya mensosialisasikan revisi RAPB kepada seluruh anggota gitu. Ya, Jadi oke, ada banyak cara memang. Di Kosayu kita sudah membuat semacam sistem broadcast menggunakan media broadcast WhatsApp. Jadi kita mensensus semua kontak nomor WA yang ada di sistem informasi yang saya yakin tiap primer punya sendiri ya. Dan kemudian itu kita semua masukkan dalam grup WA secara khusus begitu. Itu kita juga kirimkan via online revisi RAPBK-nya beserta surat RAPBK-nya kita sebarkan. Kemudian kita juga pasang di tiap-tiap papan pengumuman di setiap cabang. Kemudian kita juga apabila masing-masing punya, kan CU itu kan berangkatnya dari basis komunitas. Seperti di CU Kosayu itu kan berangkatnya dari komunitas Yayasan Kosayu, Guru Karyan Kosayu. Ya kita pasangkan beberapa memang di unit-unitnya. Atau teman-teman primer kalau anggotanya itu kebanyakan kumpul di mana, ada papan pengumuman di mana, di sana. Atau kalau enggak yang mau cara manual yang pasti dipastikan diterima ya, dikirimkan manual, di print, dikirimkan ke semua anggota gitu. Itu menyambung tadi. Ya, terima kasih Mas Albert. Jadi di sini pertama yang menjadi menurut kondisi yang ada di Kosayu yang menjadi prioritas itu adalah merevisi RAPB-nya karena RAPB itu merupakan roadmap ya, merupakan arah. Ini nanti kita mau kemana? Itu dari RAPB-nya, dari situ baru membuat strategi-strategi untuk pencapaian di RAPB itu. Nah, untuk mensosialisasikan RAPB, revisi RAPB, CU Kosayu memaksimalkan semua media yang mereka punya. Ya, semua media dan juga komunitas itu semuanya dikirimi sehingga diharapkan dengan begitu semua bisa menerima itu, paling tidak menerima informasi bahwa ternyata di tengah jalan karena kondisi seperti ini maka RAPB itu berubah loh, tidak seperti yang disepakati pada saat Prat tahun kemarin. Ya, Prat yang tahun kemarin RAPB sekian, maka karena kondisi seperti ini maka ada revisi seperti ini dengan justifikasi revisinya masing-masing dimasukkan ke situ. Dan ini disosialisasikan lewat semua media yang dimiliki oleh Kosayu. Seperti itu ya Mas Albert ya? Iya Pak Daniel. Ya, ini kembali melanjutkan pertanyaan kepada Mbak Erni. Mbak Erni gimana, bisa diterima? Bisa. Halo? Bisa ya Mbak Erni ya? Nah, bisa. tadi Mbak Erni mengatakan bahwa untuk media online yang disediakan, fasilitas online yang disediakan untuk anggota itu WA ya, WA dan WA group. Mungkin saya dengar tadi ada kelompok-kelompok di Facebook atau apa yang menjadi kelompok pemasaran dan segala macam. Mungkin bisa diperjelas lagi, Mbak. Halo? Halo. Ya, Mbak Erni mungkin bisa lebih diperjelas lagi. Apakah tadi hanya di WA saja? Atau mungkin ada fasilitas yang lain, media yang lain? Putus itu. Putus. Ada suaramu. Sepertinya masih gangguan ya. Enggak perlu. Untuk Mbak Erni. Mungkin ada pertanyaan lain Bapak Ibu? Halo Mbak Erni, gimana? Rupanya ada sedikit gangguan ya. Dari Mbak Erni. Sharing Pak Daniel. Gimana Bu? Sharing. Iya, monggo Bu. Dari Bu Marsiani ya. Iya, monggo Bu Marsiani. Masih begini Pak Daniel. Halo. Lepas besar kecilnya pinjaman, memang untuk masa COVID ini
Lihat sini. berpengaruh pada laju pinjaman maupun pengembalian. Nah, dari kami kalau tadi ada orang yang minta keringanan angsuran, kalau di tempat kami mereka minta diperpanjang, diperkecil angsurannya sehingga mereka minta supaya waktunya itu diperpanjang. Apabila kondisi atau pendapatan mereka baik, maka mereka akan kembali pada posisi semula. Nah, dalam hal ini memang terutama para pedagang, karena mau tidak mau, mungkin di desa perdagangan baik, tetapi untuk laju Halo Bu. ya Pak. Ya, gimana Bu? Ya, jadi tentang laju pinjaman ataupun angsuran itu hampir berimbang. Kalau tadi juga ada masalah, sebenarnya memang sebelumnya itu kurang baik, lalu dengan adanya COVID ini dimanfaatkan untuk untuk tidak lebih mempercepat supaya nanti masalah itu tidak berkepanjangan. Maka dalam hal ini dari pihak kami hanya ingin supaya anggota itu mengatakan yang sejujurnya. Kalau minta diperpanjang itu alasannya seperti apa? Kalau mau minta berhenti sementara belum bisa mengangsur, itu alasannya seperti apa? Sehingga di sini memang apalagi anggota kami yang relatif tidak banyak ini, kami memang sungguh-sungguh memberikan peluang mereka untuk berpikir positif. Karena apa? Kalau kami nanti mungkin akan memberikan satu kebebasan, tentunya yang lain yang tidak kena COVID juga akan merasa bahwa saya ingin diperlakukan seperti itu. Oleh karena itu kami hanya memberikan satu tenggang waktu. Yang kedua, kalau yang minta waktunya diperpanjang, oke, monggo, selama kita bisa setelah diperpanjang atau maksudnya itu diperkecil angsurannya, mereka tetap bisa mengangsur. Sudah diperkecil, kalau tidak bisa mengangsur ya itu kan ya tidak sesuai. Oleh karena itu kami memberi kesempatan, kami harus luas menghadapi mereka sesuai kondisi tiap orang. Apalagi tempat kami ini kan di pedesaan, sehingga kami kalau tidak mendengarkan mereka, kami juga salah. Kemudian satu hal lagi yang penting kita juga bagi kami, kalau melihat mungkin statnya itu biasanya mau hari raya itu banyak orang yang pinjam. Tapi mereka berpikir kalau saya pinjam besar untuk dagang sementara pasaran lemah. Ini mereka juga sudah berpikir cerdas dalam arti mereka tidak ingin pinjam nanti mengalami masalah. Oleh karena itu, kalau tadi yang namanya minta potongan, itu memang kami menjawab ini. Loh Bu, katanya itu Pak Presiden tuh mengumumkan ada pinjaman yang dibebaskan atau dipotong. Saya mengatakan, karena ini uang kita sendiri, bukan uang dari Pak Presiden, bukan uang dari pemerintah. Sehingga kita harus berpikir, kalau kamu minta dipotong, kan orang lain yang tidak mau dipotong. Nah inilah Pak, kadang-kadang pikiran seperti itu. Jadi memang mungkin kalau di tempat kami kan banyak ya, kebutuhan itu kan dananya dari pemerintah, koperasi wanita, sehingga kebijakan-kebijakan mereka mungkin akan bisa sesuai dengan aturan pemerintah. Tetapi kalau kita ini dari kita, oleh kita untuk kita, kalau nanti minta dipotongi lama-lama habis modalnya tidak bisa berkembang. Inilah yang bisa kami sampaikan sehingga anggota itu mengerti. Tidak ada yang menuntut untuk dipotong pinjamannya atau minta apa-apa, hanya minta waktu, tenggang waktu saja. Juga mungkin perpanjangan yang tadinya mungkin 10 kali 500 saya minta Bu, mungkin 20 kali. Itu kami mengerti. Daripada tidak diangsur, lebih baik kita memberikan kesempatan seperti itu. Oke, baik. Jadi
Pada intinya bagaimana CU Sendang Agung bisa mengerti tentang kondisi anggota dan juga tetap ada seleksi, tidak semua orang langsung dikasih relaksasi seperti itu, Bu ya. Ya. Oke, kembali ke Mbak Erni, sudah dengar Mbak Erni? Ya, Mas. Sudah ya. Nah, saya coba lanjut yang tadi tentang fasilitas yang diberikan itu tadi WA, ya. Seberapa efektif di sini ada pertanyaan, seberapa efektif ya itu bisa membantu usaha antar anggota. Monggo, Mbak. Kami memang tidak banyak memantau mereka, kalau WA itu memang urusan pribadi mereka. Tetapi setidaknya kami bisa mengukur dari pengembalian pinjaman mereka. Selama ini, setiap 2 bulan ini setelah pinjaman mereka itu, mereka lancar kok. Misal dibanding dengan ketika masih bulan April dan Mei. Itu mereka gencar online, lewat Facebook, lewat WA, itu ternyata hasilnya lumayan enggak daripada kita hanya offline gitu. Toko setidaknya tidak mati seperti kalau kita offline, karena ini yang pengalaman dari yang toko baju itu gini, karena mereka rata-rata takut datang ke toko karena takut tertular COVID, kemudian mereka membuat pakai online dari Facebook sama WA yang saya pantau statusnya itu. Bulan kemudian dia bisa mengangsur full dan dia bilang lumayan daripada kita hanya offline. Jadi kalau dilihat seberapa efektif, memang kami tidak memantau secara langsung, tetapi mereka melaporkan sendiri kepada kami. Dan kalau kita terus tanya-tanya, mereka juga risih juga, loh. Oke, jadi sepertinya kalau untuk pengukuran data efektif tidaknya memang belum dilakukan ya Mbak ya. Tetapi dari sharingnya anggota, dari pinjaman yang bertambah dengan adanya modal untuk berdagang online, kan tadi Mbak Erni mengatakan justru yang naik, yang meningkat itu adalah pinjaman-pinjaman yang kecil-kecil. Ya, nah dari situ kita bisa melihat bahwa sampai seperti itu efektivitasnya dengan WA. Ya, dengan orang lewat WA semakin tahu, oh ternyata di sana loh ada yang berdagang ini, di sana ada yang berdagang itu. Seperti itu Mbak Erni ya? Iya. Tapi yang khusus baju tadi skala besar. Dia awalnya saya sarankan untuk online. Dia menolak, online tuh capek, begini. Terus tapi kemudian seminggu itu saya lihat WhatsApp-nya itu sudah difoto nih, barang-barangnya itu difoto. Nah, 1 bulan kemudian dia datang ke kantor dan bisa mengangsur full. Katanya ternyata lewat online itu juga lumayan daripada kita cuma offline karena orang takut datang ke toko, takut tertular COVID, seperti itu. Iya, jadi memang ada satu bukti anggota yang awalnya menolak online, tapi justru dia mencoba untuk online malah bisa angsurannya bisa lancar ya Erni ya. Iya. Oke, baik Bapak Ibu sekalian, ini sebetulnya ada beberapa pertanyaan, ada 2 pertanyaan sih. Saya minta dijawab secara singkat ya Mbak Erni, juga dengan Mas Albert, ada satu untuk Kosayu, ada satu untuk Bahtera Sejahtera. Yang untuk Kosayu itu mungkin sedikit menceritakan skema tentang angsuran pemotongan gaji bagi yang karyawan yang statusnya karyawan, anggota statusnya karyawan. Monggo Mas Albert. Oke, baik. Secara singkat aja ya Pak Daniel ya? Iya, secara singkat aja. Baik, jadi ini kan ada beberapa kata kunci, yaitu karyawan gaji. Sehingga memang kalau di Kosayu enaknya basisnya ada Yayasan Kosayu, di mana memang skema potong gaji sudah terjadi sejak lama.
dan karyawan Korbit Kosayu sendiri begitu. Tapi bagaimana dengan karyawan di luar lembaga itu, di luar yayasan dan Korbit itu? Ya kita atur skemanya. Kalau kita ingin secara otomatis memotong gaji karyawan di luar instansi kita, otomatis kita harus bekerja sama juga terhadap lembaga karyawan tersebut. Sehingga di situ juga menjadi peluang juga bagaimana kita juga bisa menambah anggota dari komunitas instansi tersebut. Dan segala resiko harus kita atur detail. Maksudnya contoh kalau lembaga mau kerjasama harus ada syarat di Kosayu, kita mempersyaratkan harus deposit berapa dulu untuk jaga-jaga. Dan karyawan itu lembaga itu harus memiliki sistem penilaian kinerja, di mana karyawan yang boleh pinjam, jadi anggota dan pinjam, itu harus memiliki nilai minimal berapa. Tempat kita B gitu kan, untuk memastikan bahwa, dan dia harus tetap gitu. Harus tetap dan dengan kinerja baik itu bisa memastikan bahwa dia ya dengan baik gitu. Dan kita juga lihat portofolio perusahaannya juga. Apakah memang di kondisi corona ini dia survive. Nah, oleh karena itu, saya juga menyambung Pak Daniel sedikit menambahi sharing saya dari Kosayu, Pak Daniel. Jadi yang jadi soal relasi asangsuran, yang pertama kita benar-benar juga mengingatkan pada anggota akan resiko berrelasi. Resiko bahwa mereka kan mengurangi kewajiban mereka, otomatis hak mereka juga akan tidak menerima sepenuhnya. Itu juga kita jelaskan. Iya, siap. Jadi, biar mereka juga paham bahwa koperasi ini milik mereka. Jadi sebelum mereka deal bahwa saya mengajukan ini, ya mereka harus tahu resikonya apa-apa gitu. Yang kedua, kita juga untuk mencegah bahwa pinjaman kita juga nggak sembarangan beredar. Kita di Kosayu sebelumnya ada tes kurdas. Kita ada kurdas khusus dasar. Di tahun ini kita tambahi tes gitu. Dimana tesnya itu kalau mau lolos itu harus nilainya 100 gitu. Sampai itu di tempat kita ada anggota yang sampai remedi ya istilahnya, sampai itu nggak lolos, tapi dia harus tetap biar dipastikan dia paham akan koperasi itu. Dan pertanyaan itu benar-benar kita buat semuanya serba online juga di tempat kita. Ya itu tambahan sharing yang tadi mungkin bisa menjadi tambahan referensi. Gitu Pak Daniel. Oke, siap. Jadi berarti harus sadarkan dulu ya ke anggota ya bahwa kalau kamu mau relaksasi berarti ini risikonya. Gampangannya nih kamu relaksasi berarti kan pendapatan berkurang, maka SAO jalur tinggi-tinggi gitu ya, kurang lebih seperti itu ya. Harus fair kan semuanya kan ya, dijelaskan di awal. Baik, yang terakhir untuk Mbak Erni. Halo Mbak Erni. Ya. Ini di sini ada pertanyaan, apakah ada divisi khusus yang mengurusi itu, mengurusi usaha anggota? Lalu bentuk pendampingannya seperti apa? Mungkin bisa dijawab secara singkat, Mbak, karena waktu kita juga sudah mepet. Kami tidak memiliki divisi khusus untuk mendampingi anggota, karena memang kami tidak memiliki, maksudnya tidak punya pendamping seperti itu dan tidak ada program pendampingan. Tetapi memang sudah dari awal kita selalu berkomunikasi tadi dengan anggota. Jadi tahu bagaimana mereka perjalanan bisnis mereka itu bagaimana. Kita juga memanfaatkan orang-orang yang dekat dengan mereka, mencari tahu. Kan kita hidup di desa, Mas. Jadi lebih tahu, lebih kenal daripada orang-orang yang hidup di kota dan punya silaturahmi yang lebih baik. Mungkin ya mohon maaf bagi yang di kota, tapi kami punya silaturahmi yang lebih baik. Jadi tanpa tim pun sudah bisa memantau seperti itu. Oke, berarti pada intinya kata kuncinya adalah komunikasi ya, komunikasi dengan anggota. Iya. Bagaimana iya. kita? Tapi ini bukan hanya saran-saran ini atau terakhir-terakhir ini aja, tetapi sudah kami lakukan itu bertahun-tahun. Oke. Kami tahu seperti apa mereka gitu. Oke, berarti ini tidak terjadi secara instan ya Bapak Ibu ya, seperti dikatakan Mbak Em tadi bahwa kalau kita mengenal anggota, maka kita bisa tahu kok kebutuhan anggota apa, kita bisa kasih solusi dan segala macam. Dan di sini sudah dibuktikan oleh CU Bahtera Sejahtera bahwa komunikasi itu sangat penting dan itu tidak bisa dibangun secara instan. Kalau misalnya dibangun secara instan pada saat pandemi seperti ini baru kita turun, mungkin agak sedikit terlambat.
Tetapi di sini oleh CO Bahtera Sejahtera sudah melakukan pendekatan kepada anggota sudah sejak beberapa tahun yang lalu, sehingga sekarang untuk kondisi pandemi saat ini mungkin tidak terlalu kesulitan untuk komunikasi dengan anggota. Baik, Bapak Ibu, saya kira waktu kita sudah cukup. Di tempat saya ada waktunya 14.53, sudah lebih dari yang kita jadwalkan tadi. Cukup menarik Bapak Ibu bahwa ada strategi-strategi khusus loh sebetulnya yang bisa digunakan untuk peluncuran pinjaman. Seperti yang dikatakan tadi oleh CU Bahtera bahwa strategi yang dilakukan adalah sebetulnya tidak banyak berubah dari yang sudah dilakukan CU Bahtera. Artinya komunikasi dengan anggota, kita harus hadir di anggota, mendengarkan permasalahan mereka, mengerti mereka, sehingga dengan begitu anggota pun juga memberikan partisipasi yang cukup aktif ya di Bahtera. Sedangkan di Kosayu itu strategi yang ditetapkan adalah menata kembali pondasi yang mereka bangun, yaitu dari RAPB. Dengan merevisi RAPB, melihat kondisi dan segala macam, nah dari situ mereka bisa melakukan atau membuat strategi-strategi yang lain. Nah, saya yakin Bapak Ibu primer-primer juga mempunyai beberapa strategi menghadapi ini. Juga tadi Bu Marsiani dari Sendang Agung membuat strategi bahwa memberikan relaksasi itu tidak sembarangan orang, tetapi tetap dipilih. Dan strategi apapun yang dilakukan oleh masing-masing primer, itu saya pikir seperti yang dikatakan Mas Albert tadi, harus melihat riset dan data. Karena dari data itulah kita bisa membuat strategi. Saya rasa itu yang bisa kita ambil dari sharing kita pada sore hari ini. Oke, sebelum kita menutup, mungkin Mas Albert atau Mbak Erni bisa memberikan closing statement untuk pertemuan kita pada sore hari ini. Monggo, siapa dulu? Mbak Erni dulu, Mas Albert dulu untuk closing statement. Oke, baik. Dari saya dulu, Pak. Oke, siap, monggo. Saya mewakili Korbit Kosayu, terima kasih pertama atas undangan yang telah diberikan oleh teman-teman dari Puskorbit kepada Korbit Kosayu. Karena untuk Kosayu memang momen sharing seperti ini sudah lama tidak kita lakukan, tapi ini memang momen seperti ini ternyata terbukti memang menguatkan antara satu dengan yang lain. Bisa saling sharing, bisa saling memberi masukan. Harapannya di sharing-sharing berikutnya kita bisa join dan dengan topik yang lebih viral lagi, maksudnya lebih yang harus kita perhatikan bersama-sama. Terima kasih, mohon maaf banyak salah kata yang apabila ada salah kata, ada kekurangan apapun, saya mewakili Korbit Kosayu, mohon maaf. Sekian Pak Daniel, terima kasih banyak. Terima kasih. Dari Mbak Erni mungkin bisa memberikan closing statement. Saya secara pribadi mengucapkan terima kasih untuk kesempatan ini, dan mungkin ini masih pertama bagi Bahtera umumnya untuk mengikuti acara seperti ini. Mungkin kedepannya kami masih akan mengikuti juga, walaupun kemarin beberapa kali ditawari Mbak Dewi tidak bisa ikut karena personal kami memang terbatas. Kami nyambi juga. Kami ingin menyampaikan terima kasih atas kesempatan kepada Bahtera, kepada Puskorbit, sudah diberi kesempatan. Dan jika ada salah kata, kami mengucapkan mohon maaf. Matur nuwun. Baik, terima kasih Mbak Erni dan Mas Albert yang mewakili CU Kosayu dan CU Bahtera Sejahtera untuk mau sharing tentang pengalaman-pengalaman langkah-langkah strategis yang dilakukan oleh masing-masing CU dalam menghadapi pandemi ini untuk memperlancar perputaran pinjaman yang ada di masing-masing CU. Nah, Bapak Ibu, untuk yang ke depan, tema ke depan, monggo silakan nanti langsung bisa kontak
Mbak Devi atau Bu Septina atau tim pendidikan yang lain di Puskobdit, kira-kira apa sih yang perlu kita angkat lagi untuk webinar ke depan? Nah, saya rasa cukup ini untuk kegiatan webinar kita. Waktu sudah mulai menjelang jam 3. Terima kasih sekali lagi kepada CU Kosayu dan CU Bahtera Sejahtera untuk sharingnya. Waktu dan tempat saya kembalikan ke Mbak Devi. Monggo Mbak Devi. Oke, terima kasih Mbak Daniel yang sudah memoderatori acara kita siang hari ini. Sampai dengan sekarang 14.58, kita masih ada waktu selama 2 menit. Mungkin ada closing dari Bu Septi? Ya, terima kasih untuk teman-teman semuanya yang sudah bertahan. Yang sudah bertahan luar biasa hari ini. Saya lihat partisipannya sekitar 60-an orang. Dan semuanya bertahan sampai akhir. Seperti tadi sudah disampaikan oleh Pak Daniel, bahwa kami sangat mengharapkan masukan dari teman-teman semuanya, baik itu dari jajaran pengurus, pengawas, maupun manajemen. Kira-kira apa yang diperlukan oleh teman-teman dalam keadaan seperti ini, dan kita bisa lakukan bersama secara virtual seperti ini, sehingga memperkuat semangat kita, dan juga kita saling berbagi. Bagaimanapun juga, apapun yang terjadi di luar sana, karena kita sudah bertekad bahwa kita koperasi, dan koperasi itu milik anggota, pengurus, pengawas, maupun manajemen, semuanya memiliki tanggung jawab yang sama, maka kita tidak bisa lagi. Sehingga apapun kondisinya, kita bergandengan tangan, saling menguatkan, kita tidak bisa diam. Saya kira demikian Mbak Devi, kami sangat berharap untuk pertemuan-pertemuan berikutnya, kita masih tetap bisa berkumpul bersama, juga dari Mas Albert, Mbak Erni, kami berterima kasih sekali. Sampaikan salam kami. Manajemen dan pengurus di Kosayu maupun di Bahtera Sejahtera. Salam sehat untuk semuanya, tetap semangat, Tuhan memberkati. Amin. Terima kasih Bu Septina untuk closing-nya sore hari ini. Terima kasih sekali lagi kami ucapkan dari tim pendidikan dan juga Puskobdit Jatim untuk narasumber sharing kita siang hari ini dari CU Kosayu, Pak Albert, dan juga dari CU Sejahtera untuk Ibu Erni yang sudah memberikan beberapa tips dan triknya bagi kita semua. Terima kasih juga kepada tim pendidikan Puskobdit Jawa Timur, Ibu Septina, Bapak Viftu Widodo, dan juga Bapak Daniel, serta Bapak Ibu, teman-teman, saudara semua, utusan dari masing-masing primer yang menjadi anggota Puskobdit Jawa Timur pada acara webinar kita siang hari ini. Dan satu lagi pengumuman, tadi sudah saya share untuk link presensi dan evaluasi kegiatan kita siang hari ini. Silakan di-copy dan diisikan, supaya nanti Bapak Ibu semuanya mendapatkan sertifikatnya. Jadi jangan sampai terlewat. Kalau nanti sudah diisi, jangan lupa juga untuk diklik, dikirimkan ke kita, supaya nanti tidak ada yang terlewat, dan mungkin ada yang bertanya-tanya sampai beberapa hari ke depan belum menerima sertifikatnya. Jadi kita tunggu, saya akan ulang untuk link presensi dan juga evaluasinya. Silakan di-copy dan dibagikan ke teman di sebelahnya yang mungkin hari ini sedang nobar, mungkin lebih dari 2 orang atau 3 orang, atau mungkin satu kantor nobar bersama. Silakan dibagi. Jadi 1 kali mengisi presensi dan evaluasi ini dikirimkan hanya dengan 1 email. Jadi 1 email itu untuk 1 partisipan. Isinya tidak boleh diisi, 1 form ini tidak boleh diisikan 2 nama. Kalau nanti diisikan 2 nama, yang tertera di sertifikatnya adalah 2 nama. Jadi biasanya kan 1 sertifikat 1 nama, tidak ada 1 sertifikat 2 nama.
kecuali itu adalah surat nikah. Copy kan? Itu yang bisa saya sampaikan. Mungkin ada pertanyaan dari teman-teman yang lainnya? Oke, saya leave dulu Bapak Ibu semuanya. Terima kasih untuk Ya, partisipasinya. mungkin bisa ditutup siang sekalian hari Mbak ini. Devi. Oke. Terima kasih semuanya. Selamat melanjutkan hari ini. Mungkin ada yang sudah jam pulang atau masih harus melanjutkan pekerjaan. Monggo. Ya. Terima kasih. Terima kasih semuanya. Salam sehat selalu bagi kita semua. Sehat selalu. Terima kasih. Selamat sore.